Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang menggambar ragam hias. Nah, yang akan dibahas yang pertama, alat dan bahan menggambar ragam hias. Yang kedua, teknik proses menggambar ragam hias. Yang ketiga, prosedur atau tahapan menggambar ragam hias. Kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.2 memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Kompetensi dasar untuk keterampilan 4.2 menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Tujuan pembelajaran ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan model project-based learning, peserta didik diharap mampu membuat gambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Alat dan bahan menggambar ragam hias. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar ragam hias antara lain pensil, drawing pen, jangka, mistar, palet, dan kuas. Terdapat dua macam bahan yang digunakan untuk menggambar ragam hias, yaitu yang pertama bahan bidang gambar, antara lain kertas, kaca, triplek, kain kanvas, dan tembok atau dinding. Bahan bidang gambar ini adalah media untuk menuangkan objek gambar ragam hias berupa objek flora, fauna, ataupun geometris. Yang kedua, bahan pewarna. Bahan pewarna yang digunakan antara lain pensil gambar, pensil warna, krayon, pastel, cat poster, cat air, cat minyak, dan tinta bak. Nah, bahan pewarna ini adalah media untuk mewarnai objek gambar. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh alat yang digunakan untuk menggambar ragam hias. Yang pertama yaitu pensil. Pensil ini ada beberapa penomoran ya, sesuai dengan ukuran. Yang pertama ada HB, ada F, H, 2H sampai 6H, dan ukuran B ada dari 2B sampai 8B. Itu adalah pensil. Pensil ini digunakan untuk teknik mengarsir dan digunakan juga untuk pembuatan sketsa. Yang kedua ada penggaris. Penggaris ini alat untuk membuat motif geometris ya. Yang ketiga ada juga kuas. Kuas ini sebagai alat untuk menggunakan cat minyak ataupun cat air ataupun cat poster. Nah, yang keempat yaitu jangka. Jangka ini digunakan untuk membuat motif geometris biasanya. Yang kelima adalah palet. Palet ini ada dua jenis. Ada untuk cat air, ada juga untuk cat minyak. Nah, ini Ibu perlihatkan contoh palet cat air, yaitu memiliki bidang permukaan, ada lekukannya ya.
untuk menampung air atau pencampuran warna menggunakan cat air. Sedangkan untuk cat minyak, paletnya itu permukaannya datar ya. Nah, yang keenam adalah drawing pen. Fungsinya itu untuk membuat outline garis supaya garis tepi objek gambar ini lebih jelas ya. Nah, itu contoh alat. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh bahan yang dapat dipergunakan dalam proses pembuatan ragam hias. Yang pertama ada kertas. Nah, kalian biasa menggunakan kertas ukuran A3 atau A4. Kertas ini banyak jenisnya, yaitu HVS, ada kertas pada larang, ada box paper, linen, karton, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media bahan kanvas atau kain kanvas ya. Nah, kain kanvas ini bisa dibentuk 2 dimensi yang dipasang pada permukaan spantram ya. Ada juga bisa bentuk 3 dimensi seperti bikin sepatu ataupun tas, topi. Nah, yang ketiga media kaca. Pada media kaca ini, teknik yang biasa digunakan yaitu dengan teknik lukis. Nah, yang keempat, media triplek. Triplek ini adalah mirip dengan permukaan kayu karena triplek kan dibuat dari material kayu. Nah, biasanya menuangkan ragam hiasnya itu dengan teknik lukis juga. Yang kelima adalah media bahan dinding atau tembok ya. Nah, kalian juga bisa menuangkan ornamen atau ragam hias, baik itu bentuk flora, fauna, geometris pada dinding. Selanjutnya, contoh bahan pewarna. 1 ada tinta bak, yang kedua ada oil pastel, yang ketiga krayon, yang keempat cat minyak, yang kelima cat poster, dan yang keenam adalah cat air. Teknik menggambar ragam hias. Teknik menggambar ragam hias bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Teknik manual. Dapat dilakukan dengan bermacam-macam teknik, antara lain teknik rusel, teknik linear, teknik akuarel, teknik pointillis, dan teknik plakat. Yang kedua, teknik mistar, yaitu dengan menggunakan alat bantu mistar dan jangka untuk menghasilkan gambar lurus bidang beraturan seperti segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan sebagainya. Prosedur atau tahapan menggambar ragam hias. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Kedua, persiapkan alat dan media gambar. Ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. 5. Buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. 6. Warnain gambar. Nah, sekarang kalian simak tahapan membuat ragam hias flora. Selamat menyaksikan.
Tahapan yang kedua yaitu menggambar ragam hias fauna. Kalian simak videonya. Selamat menyaksikan.
Ibu akan memperlihatkan tahapan yang ketiga adalah tahapan membuat ragam hias geometris. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, silahkan kerjakan tugas LKPD dan pembuatan karya gambar ragam hias dengan memilih salah satu objek gambar flora, fauna, dan geometris. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.